Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurfi Syahlan, NIM 239919990085 dari mahasiswa Prodi Informatika. Pada kali ini ingin mempresentasikan dua tugas Information Retrieval dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Arif Hidayat. Selanjutnya, tugas yang akan saya presentasikan yakni proses crawling data dan sekaligus konversi ke TF-IDF serta presentasikan salah satu algoritma klasifikasi. Baik, yang pertama yaitu proses crawling data sekaligus konversi langsung ke TF-IDF. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan dua text editor dengan bahasa pemrograman Python yakni VS Code dan juga Google Colab. Nah, VS Code yaitu proses crawling data, sedangkan Google Colab yaitu untuk konversi TF-IDF-nya. Jadi website yang akan kita crawling yaitu Detik.com ya, situs berita nasional. Kali ini kan kita ambil bagian-bagian pentingnya berupa judul. Nanti akan diproses TF-IDF-nya. Kemudian akan dicari bobotnya melalui TF-IDF. Selanjutnya di sini pada codingan crawling kita mengimpor beberapa library. Yang pertama request, yang kedua kita mengimpor library Beautiful Shop. Ini berguna untuk memproses konten dari HTML karena yang akan kita ambil adalah situs berita. Selanjutnya kita menggunakan fungsi def dengan nama crawl_detik.com dalam kurung URL. Fungsi try yang pertama mengambil konten HTML dari URL dengan perintah response sama dengan request.get dalam kurung URL. Kedua, memastikan request berhasil. If respond.status_code sama dengan 200. Kemudian kita menggunakan library Beautiful Shop untuk memproses HTML. Kita beri nama di sini shop sama dengan Beautiful Shop dalam kurung respond.text, tanda kutip html.parser. Di sini untuk mengambil HTML-nya ya, menggunakan library Beautiful Shop. Selanjutnya mengekstrak judul halaman karena judul halaman yang akan kita ambil dari crawling atau scraping dari website berita detik.com. Title sama dengan sub.title.string dengan print judul halaman sama dengan title. Nah, jadi di sini judul halaman yang telah diambil ya sesuai dengan judul websitenya. Oke. Lanjut. Mengekstrak tautan dan judul artikel. Artikel sama dengan sub.find_all dalam kurung artikel. Print daftar artikel. Nah, jadi di print daftar artikel ini akan menampilkan seluruh artikel-artikel apa saja yang akan diproses nantinya oleh TF-IDF. For article in articles .2 headline sama dengan article.find. H3 yang akan diambil itu adalah H3. Jadi setiap H3 yang ada di heading 3 ya, yang ada di website detik.com itu akan diambil, ditampilkan di hasil codingan. Selanjutnya link article.find dalam kurung A dan ref. If headline and link print judul ya, judul dan tautan. Nah, di sini akan tampil judul dan tautan di setiap berita yang tampil. Nah, ini URL untuk crawlnya, untuk memasukkan website apa yang ingin kita crawl ya. Jadi kan yang mau kita ambil itu detik.com ya, yang kita ambil detik.com. Semisal mau ngambil website lain bisa, tinggal ganti aja sesuai dengan website yang mau kita tuju. Nah, ini untuk perintah crawlnya.
crawl.com URL to crawl. Oke, selanjutnya keluarlah hasil outputnya berupa judul halaman dan daftar artikelnya. Jadi sini ada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kurang lebih ada 8 artikel ya yang terperoleh dari satu halaman detik.com. Nah, kemudian setiap judul di sini nanti akan diambil untuk kita lakukan proses TF-IDF. Untuk proses TF-IDF-nya sendiri kita menggunakan Google Colab ya. Jadi beberapa perintah yang kita masukkan sesuai dengan informasi yang diperoleh dari crawling data tadi. Ya, jadi di sini ada beberapa data, kita lambangkan dengan D1 sebagai data 1 sampai D8 data 8. Yang pertama itu ada Distrik Bekasi minta sekolah awasi siswa buntut kasus kuda tomprok maut. Nah, itu akan kita masukkan. Jadi di sini diperoleh D1 gestur awal suami dan sampai D8. Selanjutnya untuk perintahnya kita untuk menampilkan seluruh ini kita satukan ya. Jadi menggunakan perintah dstring sama dengan f titik kok tanda kutip D1, D2, D3 sampai D8 dalam kurung kurawal di setiap D-nya. Kemudian menampilkan print dstring. Ya, inilah output dari hasilnya. Gestur suami sampai habis dari gestur sini, dari gestur ini sampai pulang ini. Tuh. Selanjutnya kita melakukan proses split ya. Ini berguna untuk memisahkan setiap kata-kata yang digabung tadi menjadi satu bagian saja. Jadi dikutip jadi satu-satu, dicacah ya. Jadi dari gestur suami Dr. Kori dipisahkan masing-masing. Untuk selanjutnya dicari kata yang sama di setiap pencacahannya. Lanjut untuk kamus kata, kita membuat perintah kamus kata. Jadi kita buat kamus nih. Kamus underscore kata for data in D semua. In data di sini kita buat kamusnya ya di D semua ini. Kamus underscore kata data sama dengan D underscore string dot count data. Nah, jadi di sini kita membuat kamus data ya, jadi menampilkan semuanya seperti ini. Selanjutnya kita membuat TF-nya dengan perintah data underscore dik sama dengan buka tutup kurang kurawal data underscore list buka tutup peta for kalimat in the list di data atas tadi ya. In the list ini for kata in di semua. Nah, di semua tadi di split. Selanjutnya kita ambil TF-nya data underscore dik kata sama dengan kalimat dot count kata dibagi len kalimat dot split. Nah, di sini rumus TF-nya sendiri sebagaimana telah dijelaskan di materi untuk diambil bobotnya di setiap kata. Jadi kita ambil TF-nya di bobot setiap kata, gestur berapa, suami berapa,
dokter dokter Ori ditanya sampai pulang. Nah, jadi nanti ada. Oke. Selanjutnya kita melakukan printf printf-nya ya. Kita printf-nya. Nah, kita lakukan printf-nya dan kita urutkan sesuai data. Ya, jadi biar rapi, biar enak dilihat. Data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita ini ya. Ini gestur, suami, dokter, Ori ditanya. Data 2, data 3, data 4, data 5, data 6, data 7, data 8. Setelah kita mendapatkan output dari TF-nya, kita mencari IDF-nya. Kemudian on data underscore IDF, buka tutup kurung berawal, for data income kata, hitung matplotlog len d underscore list, dibagi kamus kata yang dibuat tadi, kata dengan 10. Data IDF kata sama dengan hitung. Nah, jadi kita buat di sini untuk IDF-nya. Ini kan dapat tadi yang TF-nya segini, untuk IDF-nya segini. Dan seterusnya sampai kata 6. Kemudian setelah dapat IDF-nya, kita mencari TF IDF-nya ya. Dengan hasil TF IDF yang sudah didapatkan di atas, kita buat kita sebut dengan hasil data sementara for index in rank let data underscore list yang tadi di atas, for in data underscore list index kita buat sini kalkulasi data underscore list index dikali data IDF, tulis tadi dikali IDF. Data underscore sementara sama dengan melakukan kalkulasi. Ya, jadi di sini itu kita memangkas lah istilahnya dari 0,90308 kita bulatkan jadi 2 angka di belakangnya seperti ini. Jadi yang awalnya 0,900 dibulatkan menjadi 0,284 dan seterusnya. Maaf, ini IDF-nya ya, tapi ini 0,8 karena dia telah dibagi jadi tertulis. Baik, tugas kedua yakni menjelaskan tentang algoritma klasifikasi. Ya, baik, algoritma yang akan saya pilih yaitu algoritma Canary-Stokes analysis KNN. Itu sesuatu algoritma klasifikasi yang ada pada jenis individu. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan karakteristik, prinsip dasar dan cara kerja serta penerapan dan kelebihan dan kekurangan dari algoritma Canary-Stokes atau yang kita singkat dengan KNN. Baik, pengertiannya yang pertama yaitu apa itu Canary-Stokes, yaitu sebuah algoritma machine learning yang bekerja pada prinsip bahwa objek yang mirip cenderung berada dalam jarak yang dekat satu sama lain. Dengan kata lain, data yang memiliki karakteristik serupa akan cenderung saling bertetangga dalam ruang fitur atau fitur space. Algoritma ini digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Ide dasar dibalik KNN adalah untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan mayoritas dari kategori-kategori tetangga dekatnya. Dalam konteks regresi, KNN dapat digunakan untuk memprediksi nilai berdasarkan rata-rata nilai dari tetangga terdekat. Karakteristik dari algoritma KNN yaitu yang pertama non-parametric algoritma. Konsep non-parametric dalam KNN menggambarkan sifat algoritma ini yang tidak membuat asumsi tertentu tentang distribusi data yang digunakan.
fase pelatihan yang signifikan seperti algoritma machine learning lainnya. Canary Snowball termasuk salah satu algoritma paling sederhana yang digunakan dalam machine learning untuk regresi dan klasifikasi. KNN mengikuti strategi bird of a feather dalam menentukan di mana data baru sebaiknya ditempatkan. Prinsip dasar KNN yaitu yang pertama menentukan metrik jarak. Metrik ini adalah fondasi utama dalam membentuk batasan keputusan dalam algoritma ini, yang nantinya akan mengarahkan titik query ke kelas yang berbeda. Ada berbagai jenis perhitungan jarak yang dapat digunakan dalam KNN tergantung pada sifat data dan masalah yang dihadapi. Beberapa di antaranya adalah Hilbert distance, Hamming distance, Manhattan distance, dan Minkowski distance. Pemilihan metrik jarak ini digunakan sangat penting karena dapat mempunyai nilai akhir dari algoritma KNN. Yang kedua, mendefinisikan nilai K. Nilai K ini menentukan jumlah tetangga yang akan diambil sebagai pertimbangan dalam menentukan klasifikasi titik query tertentu. Sebagai contoh, jika K sama dengan 1, titik tersebut akan diklasifikasikan ke dalam kelas yang sama dengan tetangga terdekatnya. Pemilihan nilai K merupakan langkah penting karena dapat mempengaruhi kinerja algoritma. Nilai K yang rendah dapat menyebabkan overfitting, di mana algoritma sangat sensitif terhadap noise dalam data. Di sisi lain, nilai K yang tinggi dapat menghasilkan model yang terlalu sederhana atau underfitting. Pilihan K harus disesuaikan dengan data yang digunakan dan seringkali disarankan untuk memilih nilai K yang menunjukkan orang yang memiliki hubungan dalam klasifikasi. Langkah dan cara kerja algoritma KNN. Yang pertama, penentuan parameter K. Langkah pertama adalah memilih nilai K yang menentukan jumlah tetangga yang akan diperiksa dalam menentukan klasifikasi suatu titik data. Misalnya, jika K sama dengan 3, algoritma akan mempertimbangkan 3 tetangga terdekat. Jika K sama dengan 5, maka algoritma juga akan mempertimbangkan 5 tetangga terdekat dari titik data. Yang kedua, mengukur jarak. Algoritma menghitung jarak antara titik data baru yang akan diklasifikasikan dengan semua titik data yang ada dalam set pelatihan. Perhitungan jarak ini dapat menggunakan berbagai metrik seperti Euclidean distance, Hamming distance, Manhattan distance, dan Minkowski distance, tergantung pada jenis data dan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, menemukan tetangga terdekat. Setelah menghitung jarak, KNN akan mengidentifikasi tetangga terdekat yang memiliki jarak LPN dari titik data baru. Sesuai dengan pemilihan nilai tadi yang di penentuan pertama. Jika dia memilih 3, dia akan menemukan 3 tetangga terdekat. Jika dia memilih 5, dia akan menemukan 5 tetangga terdekat dari, dan begitu seterusnya. Yang keempat, voting atau weighted voting. Dari tetangga-tetangga yang telah diidentifikasi, KKN akan menghitung jumlah titik data di setiap kelas atau kategori. Kelas yang memiliki jumlah tetangga terbanyak akan dianggap sebagai klasifikasi untuk titik data baru tersebut. Yang kelima, memberikan label pada data baru. KKN akan memetakan titik data baru ke dalam kelas yang telah ditentukan sebagai mayoritas oleh tetangga-tetangga terdekatnya. Dengan demikian, titik data baru akan mendapatkan label atau kategori yang sesuai. Kelebihan dan kekurangan algoritma KNN. Yang pertama, kelebihannya yaitu yang pertama, kemudahan implementasi. KKN dikenal sederhana. Algoritma ini mudah untuk dipahami dan diterapkan, sehingga sangat cocok untuk pemula dalam dunia data science dan machine learning. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. KNN dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dataset. Ketika sampel pelatihan baru ditambahkan, KKN akan langsung mempertimbangkan data baru ini karena semua data pelatihan disimpan dalam memori. Yang ketiga, hyperparameter sedikit. KNN hanya memiliki jumlah hyperparameter utama, nilai K, jumlah tetangga terdekat yang akan diperhitungkan, dan metrik jarak yang digunakan. Hal ini membuat proses penentuan parameter model menjadi lebih sederhana dan kurang kompleks dibandingkan dengan beberapa algoritma lainnya. Selanjutnya, kekurangan dari algoritma KNN yang pertama yaitu tidak cocok untuk dataset yang besar. Algoritma ini memerlukan perhitungan jarak antara titik baru dengan semua titik dalam dataset, sehingga biaya komputasi menjadi sangat besar dan dapat mengurangi kinerja algoritma secara signifikan pada dataset yang besar. Yang kedua, tidak cocok untuk dimensi tinggi.
penskalaan fitur. Sebelum menerapkan KNN pada dataset, penting untuk melakukan penskalaan fitur. Tanpa penskalaan yang benar, standarisasi atau normalisasi, KNN dapat melakukan prediksi yang salah karena beberapa fitur memiliki skala yang dominan. Yang terakhir itu sensitif. KNN sensitif terhadap noise, missing value, dan outlier. KNN cenderung sensitif terhadap noise dalam dataset. Ini berarti kita perlu melakukan pemrosesan data yang cermat, termasuk mengatasi nilai yang